As-Sumali. Beliau tinggal di Kufah dan hidup mengikuti atau bersama dengan 4 imam maksum sampai kepada Imam Musa al-Kadzim yang terakhir dari Imam As-Sajjad. Karena ketika terjadi peristiwa Karbala kepada Imam Husain dan sahabatnya, beliau belum berjumpa, mungkin masih kecil barangkali beliau berjumpa. Tapi ketika Imam As-Sajjad kemudian ziarah ke Karbala, beliau mulai jumpa dengan Imam As-Sajjad dan mulai kenal dan mulai belajar sampai ke 4 imam yang berikutnya. Sehingga beliau banyak menimba ilmu dari 4 imam secara langsung. Cuma sayang banyak buku-buku atau kitab yang beliau tulis itu hilang. Nah, ini yang ditemukan tulisan-tulisan beliau. Jadi Abu Hamzah As-Sumali masuk sahabat yang paling dekat dan murid yang paling dekat Imam As-Sajjad, Imam Ali Zainal Abidin. Sehingga ada doa di bulan Ramadan, doa Abu Hamzah As-Sumali yang kita baca pada malam hari nanti di bulan sisa Ramadan. Singkat kata, terdapat sholat hajat dalam kitab ini, kitab tafsir beliau pada halaman 76 yang mengisahkan tentang wasiat-wasiat beberapa imam kepada beliau. Singkatnya saya bacakan di sini. Imam Bakir berwasiat pada Abu Hamzah As-Sumali, ya Abu Hamzah, wahai Abu Hamzah As-Sumali, malaka idza atabika amrun takhafuhu alla tatawajjaha ila ba'di zawaya baitika ya'ni qiblah wa tusalli rak'ataini. Imam Bakir berkata, wahai Abu Hamzah As-Sumali, mengapa apabila engkau punya hajat, ya engkau merasa khawatir tentang hajatmu itu, ada kekhawatiran terjadi sesuatu, engkau tidak menghadap kiblat di rumahmu, itu engkau laksanakan sholat 2 rakaat. Ini sholat hajat Abu Hamzah As-Sumali, sholatnya 2 rakaat. Setelah selesai salam, taqulu, engkau ucapkan, ya absharan nadhirin wa ya asma'as sami'in wa ya asra'al hasidin wa ya arhamar rahimin. Ada 4 asma Allah di sini yang diajarkan Imam Bakir kepada Abu Hamzah As-Sumali setelah sholat hajat 2 rakaat. Pertama, ya absharan nadhirin, wahai yang maha melihat dari yang melihat, yang memandang dari segala yang memandang. Wa ya asma'as sami'in, wahai yang maha mendengar, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa ya asra'al hasibin, wahai yang paling cepat hisabnya. Wa ya arhamar rahimin, wahai yang maha pengasih dan penyayang. Itu 4 asma yang dibaca setelah sholat hajat 2 rakaat. Berapa kali dibaca? Imam Bakir mengatakan sab'ina marrah, dibaca 70 kali. Kullama da'auta bihadil kalimat marratan sa'alta hajatan. Setiap kali, setiap 1 kali engkau baca asma ini, maka ingat-ingat atau sebutkan hajatmu. Jadi dilintaskan hajatnya begitu. Misalnya saya bilang tasbih, saya baca begini. Kemarin kita praktekkan di pengajian ikhwan akhwat Ciledug, saya minta mereka agar menulis hajatnya di HP gitu, taruh depan. Sehingga ketika membaca ya absharan nadhirin wa ya asma'as sami'in wa ya asra'al hasibin wa ya arhamar rahimin, lihat hajatnya dilintasi gitu. Lanjutkan lagi, ya absharan nadhirin wa ya asma'as sami'in wa ya asra'al hasibin wa ya arhamar rahimin. Hajat yang kedua apa? Baca lagi terus sampai 70 kali. Ya. Ya kalau punya 70 hajat, 70 kali disebutkan hajatnya. Kalau hajatnya misalnya nggak sampai 70 kali, ya diulang-ulang hajatnya. Gitu. Punya hajat paling besar, kalau sudah 1, nggak apa-apa 1 hajat itu diulang 70 kali. Itu caranya. Jadi sholatnya tidak berjamaah, sholat sunat tidak boleh berjamaah, munfarid masing-masing. Setelah Al-Fatihah baca suratnya bebas. Wa in anzalna sama qulhu atau yang lain dibolehkan. Baca Fatihahnya ya seperti biasa, kemudian baca suratnya setelah Fatihah bebas. Pertama dan kedua seperti surat subuh. Kita baca bersama-sama 4 asma ini, nanti bersama-sama saya akan pimpin. Saya berhenti sejenak melihat hajatnya atau dirintaskan hajat begitu.
sampai 70 kali. Siap ya? Ya. Ini ada beberapa wasiat Abu Hamzah Asy-Syamali, kalau saya baca terjemahannya dapat manfaat insyaallah. Ya. Di antara wasiat Imam Ja'far As-Shadiq kepada Abu Hamzah Asy-Syamali, saya tidak akan menjelaskan. Bahwa Abu Hamzah Asy-Syamali seorang mukmin itu baik yang dulu maupun yang akan datang, setiap mukmin pasti akan Allah berikan empat cobaan. Satu, terkadang tetangganya yang menyakitinya. Dua, terkadang orang munafik yang dia mencari-cari kesalahannya. Ketiga, terhadap orang yang mukhalif, ya, seperti ISIS Wahabi yang berusaha untuk membunuhnya terang-terangan. Ketiga, atau ada orang mukmin sama-sama Syiah yang hasud. Itu terjemahannya. Wasiat yang lain dari Imam As-Sajjad, wahai Abu Hamzah Asy-Syamali, jangan engkau sekali-kali tidur sebelum terbit matahari, karena aku tidak suka perbuatan tersebut. Karena Allah membagi-bagikan rezekinya pada waktu itu pada hamba-hambanya. Ketika tidur maka hilang rezeki yang dibagi ketika itu, ada rezeki khusus. Kalau tidur sebelum terbit matahari. Wasiat yang lain Imam Ja'far As-Shadiq, wahai Abu Hamzah Asy-Syamali, berwudu sebelum makan makanan itu dan juga setelahnya dapat menghilangkan kefakiran, kemiskinan. Berwudu sebelum makan, jadi wudu dulu baru makan, juga setelahnya. Kemudian wasiat yang lain dari Imam Baqir, wahai Abu Hamzah Asy-Syamali, orang muslim yang manapun ketika mendatangi kepada muslim yang lain untuk meminta hajat, tetapi muslim yang didatangi itu dia tahu didatangi oleh seorang muslim yang punya hajat, dia tidak membukakan pintu, dia ngumpet di dalam itu. Karena tahu ini orang datang punya hajat, kita nggak punya uang, dia pura-pura nggak tahu. Nah, dia tahu, dia tutup pintu, nggak dibukain. Ketika itu sengaja menyakiti muslim yang merasa ada keperluan, maka dia senantiasa dalam laknat Allah Subhanahu wa Ta'ala, si mukmin atau muslim yang pelit tersebut, ya. Sampai keduanya berjumpa dan minta maaf, sampai di situ diangkat laknatnya oleh Allah. Yang terakhir, setiap mukmin yang manapun ketika dia berdoa atau mendoakan mukmin yang lain, maka dia tenggelam dalam rahmat Allah. Mendoakan yang lain tanpa diketahui. Doakan aja, ya Allah ampunilah teman saya itu, ya Allah maafkanlah dia, ya Allah berikan rezekinya. Doa gitu, ya. Jika dia duduk, maka dia akan diliputi rahmat ketika duduk tersebut karena mendoakan saudaranya. Jika dia bangun dan selesai dari doanya itu, maka Allah mengirimkan 70.000 malaikat sebagai wakil dia yang mohon ampun kepada Allah untuk dosa-dosanya dan minta pada Allah untuk dikasihani orang yang mendoakan tersebut dan berkata, betapa bahagia beruntuknya engkau dan engkau akan mendapatkan surga dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu diantara wasiat pada pengawas pada Abu Hamzah Asy-Syamali. Sallu ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad ali Muhammad ajal farajah. Mari kita mulai surat hajat 2 rakaat seperti salat subuh, suratnya bebas dengan niat munfarid tidak berjamaah.